Contoh bagaimana mendoakan yang tidak Katolik. Kira-kira seperti ini, rumusannya itu nggak penting, tapi intinya ya, maka sering-seringlah memasang telinga dan hati mendengarkan doa-doa dalam misa. Jangan dengerin doa-doa yang aneh-aneh dalam YouTube. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap. Nggak begitu. Nggak begitu. Apakah itu salah? Sekali lagi tidak ada doa salah. Tetapi hanya pas dan enggak gitu aja. Pasnya itu apa? Lex credendi, lex orandi. Ya. Yang kita imani itulah yang kita doakan. Contoh bagaimana mendoakan yang tidak Katolik. Kira-kira seperti ini, rumusannya itu nggak penting, tapi intinya ya, kira-kira ya, Tuhan Yesus, sebutlah Papa, belum kenal engkau, tidak meyakini engkau, tetapi engkau Tuhan Maha Rahim, Maha Pengampun, tolong selamatkan Papa saya juga. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau doa yang untuk Katolik atau yang Kristen, yang sudah dibaptis, itu doanya beda. Dengarkan doa seperti dalam doa syukur agung. Nah, ini pentingnya orang Katolik dengerin doa Katolik itu gitu ya. Supaya doanya pas, bukan salah dan benar. Nggak ada doa kok salah dan benar itu nggak ada. Yang ada pas gitu aja. Kenapa? Lex credendi, lex orandi. Lex credendi, hukum iman. Lex orandi, hukum doa. Kalau diterjemahkan literal, hukum iman, hukum doa. Maksudnya apa? Yang kita doakan itulah yang kita imani. Nah gitu. Maka sering-seringlah memasang telinga dan hati mendengarkan doa-doa dalam misa. Itu penting. Jangan dengerin doa-doa yang aneh-aneh dalam YouTube. Saya sering banyak dengar doa orang Katolik menutup doa saja loh. Menutup doa itu kacau. Bukan salah, tapi ya aneh gitu aja. Ini saya perlebar supaya nanti makin jelas ya. Contoh menutup doa Katolik kan dalam misa itu apa sih? Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Enak kan? Doa-doa dalam misa begitu menutupnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap. Enggak begitu. Enggak begitu. Apakah itu salah? Sekali lagi tidak ada doa salah. Tetapi hanya pas dan enggak gitu aja. Pasnya itu apa? Lex credendi, lex orandi. Ya. Yang kita imani itulah yang kita doakan. Bagaimana cara tahu yang kita imani? Doa-doa dalam misa. Nah, kembali pada persoalan tadi, kalau yang Katolik doanya dengar dalam misa itu. Kalau untuk yang Katolik, kira-kira begini, sebut nama Bayu misalnya. Ini bukan Bayu saya, Bayu orang lain sudah mati, Bayu Kusumo ya. Ya Tuhan, Bayu Kusumo telah meninggal seperti Engkau. Nah, seperti Kristus maksudnya. Maka bangkitkanlah dia seperti Kristus telah bangkit dan bawalah ia dalam kemuliaan surgawi. Jadi doa untuk orang mati yang Katolik yang telah dibaptis itu keserupaan dengan Kristus, itu tekanannya. Keserupaan itu bahasa simpelnya ngikuti jalannya Kristus. Kristus wafat, orang ini mati kan? Tapi apakah Kristus tetap mati? Enggak. Kristus bangkit, maka tolong orang ini bangkitkan. Kristus ke surga, maka tolong orang ini diangkat juga. Seperti Kristus ke surga, angkat juga ke surga. Nah itu. Tetapi kalau untuk orang yang belum dibaptis, bukan keserupaan dengan Kristus, karena dia tidak pernah terima Kristus, tetapi belas kasih Kristus atau kerahiman Kristus. Kira-kira, Tuhan, orang ini tidak kenal Engkau, tidak mengimani Engkau, tetapi Engkau maha pengampun, maha baik, maha rahim. Tolonglah karena engkau maha baik itu selamatkanlah orang yang nggak kenal engkau ini. Beda sebenarnya. Lex credendi, lex orandi. Apakah itu harus? Tidak harus. Tetapi kalau kita berdoa dengan cara itu, sebenarnya itu juga memperbaiki cara beriman kita. Satu, membantu kita beriman makin benar. Dua, membantu pendengar doa kita juga makin benar berimannya kalau kita doa di dalam komunitas. Contoh tadi itu, saya doa awal tadi ada yang masih ingat enggak? Ini kan tadi kan awal saya doa nih dalam pertemuan ini nih. Kan didengar orang lain. Doa saya, contoh menyebut Kristus. Ya Kristus Sang Firman yang menjadi manusia. Loh ini teologi loh. Ini teologi loh. Ini ajaran loh. Jadi saya memang berdoa kepada Tuhan, tapi kata-kata itu membawa efek pengajaran yang benar.
Itulah kenapa doa-doa dalam misa itu dirumuskan demikian rupa. Jadi selain itu doa, itu juga pengajaran. Maka dengar. Tujuannya dua. Kepada Allah, supaya doa-doa itu didengarkan Tuhan. Tapi juga kepada umat, supaya melalui doa-doa itu imannya terawat. Imannya dibangun. Jadi doa Katolik itu selalu berisi juga pengajaran yang terkandung dalam sebuah doa. Penutup aja yang simpel ya. Dengan pengantaraan Kristus. Berarti itu pengajarannya isinya apa? Kristus pengantara doa. Contoh yang rumus Trinitaris. Itu pengajaran tentang Tritunggal yang hebat sekali. Trinitaris diucapkan ketika doa kolekta. Doa kolekta itu doa awal misa. Bukan awal sekali, tapi setelah madah kemuliaan. Setelah madah kemuliaan ada doa kolekta. Apa bunyi doanya? Nah, macam-macam doanya. Setelah itu apa bunyi penutupnya? Itu penutup yang disebut sebagai penutup trinitaris. Pasti akan kurang lebih seperti ini. Rumusannya agak sedikit beda-beda, tapi kurang lebih akan seperti ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan dikau-nya itu Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Itu ajaran tentang Tritunggal loh. Jadi kalaupun untuk sendiri itu membangun iman loh doa itu. Kalau doanya pas itu membangun iman. Jadi pengertian-pengertian iman kita nanti makin sinkron dengan apa yang kita rasakan gitu. Kalau untuk yang Katolik doakan keselamatan orang yang meninggal itu keserupaan dengan Kristus. Gimana contohnya? Doa syukur agung. Maka dengar doa syukur agung kalau pas bagian mendoakan orang mati itu ada semua di situ ya. Dia telah meninggal seperti Kristus, bangkitkanlah. Nah, kira-kira gitu, angkatlah ke surga. Simpelnya begitu. Tapi kalau bukan Katolik, bukan Kristen, bukan iman pada Kristus, maka Tuhan dia nggak kenal engkau. Tapi engkau maha pengampun, engkau maha rahim, engkau maha baik. Tolong, please Tuhan, selamatkan juga. Karena engkau Tuhan penebus seluruh dunia. Nah, gitu. Ini tadi memang pertanyaannya simpel, tapi saya kembangkan supaya pemahaman kita makin luas. Maka pesan, kalau doa liturgi dalam misa, pasang telinga dan hati baik-baik, karena itu semua isinya pengajaran. Pengajaran dari awal sampai akhir. Maka kalau aku misa itu doanya pelan-pelan, nggak ngebut. Nah, karena itu mengajar sebenarnya. Jadi imam yang berdoa dalam misa, sebenarnya sekaligus berdoa, sekaligus sedang mengajar dalam wujud doa. Doa syukur agung pun seperti itu. Sekaligus berdoa kepada Allah Bapa, sekaligus mengajar dalam bentuk doa kepada umat yang mendengarkan.